Kalian pasti pernah melihat truk pengangkut cairan, misalnya cairan bensin atau apapun itu. Dan truk tersebut biasanya memiliki trailer yang modelnya yang memiliki muatan bulat kayak gini. Jika kalian bertemu truk cairan seperti ini, apalagi truk bensin, sebaiknya kalian menjauh. Kenapa? Ya karena berbahaya. Bukan karena bisa meledak atau terbakar, tapi karena hal lain. Dan di video ini kita akan membahas kenapa kita harus menghindari dari truk tangki. Namun pertama-tama untuk memahami ini lebih lanjut, kita bahas dulu bentuknya. Kenapa bentuknya seperti itu? Jadi truk trailer tangki biasanya akan berbentuk silinder memanjang, bukan kotak atau persegi panjang. Kenapa begitu? Tentu aja hal ini ada hubungannya dengan fisika tekanan cairan. Maksudnya gimana? Jadi saat cairan disimpan dalam wadah, cairan tersebut akan memberikan tekanan ke segala arah, yang berarti bukan hanya ke bawah. Ini berbeda jika tangkinya berbentuk kotak. Jika tangkinya berbentuk kotak, maka tekanan ini akan terpusat di sudut-sudut wadah yang bisa menyebabkan retakan atau titik lemah pada struktur tangki. Dengan demikian, bentuk silinder adalah hal yang terbaik karena dengan bentuk silinder memungkinkan tekanan cairan tersebar merata ke seluruh permukaan tangki, mengurangi resiko kerusakan atau kebocoran. Ya, ini mirip seperti balon. Misalnya, jika kalian mengisi balon dengan udara, maka tekanan akan tersebar merata ke semua arah. Dan hal ini tentu aja akan membantu balon mempertahankan bentuknya tanpa mudah meledak. Kurang lebih seperti itu. Jadinya ya, bentuk silinder jauh lebih baik. Selain itu, bentuk silinder juga lebih baik dalam menahan tekanan internal yang tinggi, terutama untuk cairan yang mudah menguap atau gas bertekanan seperti propana atau oksigen. Ya, bentuk truk tangki seperti ini ada alasannya, bukan karena estetika. Namun walaupun bentuk silinder ini terkesan sempurna, ada efek bahaya yang mengintai truk ini setiap waktu, yaitu efek inersia dan sloshing. Jadi walaupun bentuknya sudah dioptimalkan untuk menahan tekanan, namun mengemudikan trailer tangki bukanlah tugas yang mudah. Dan salah satu tantangan terbesarnya adalah inersia. Apa itu inersia? Ini adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerakan atau diamnya. Jadi ketika truk berakselerasi, mengerem atau berbelok, cairan di dalam tangki tidak langsung mengikuti gerakan truk, yang berarti cairan akan terus bergerak ke arah semula. Dan hal ini dapat menciptakan efek sloshing atau gelembung di dalam tangki. Dan hal ini bisa sangat berbahaya. Apa bahayanya? Kita ambil contoh saat pengereman. Saat pengereman, cairan akan bergerak maju. Dan jika cairan bergerak maju, tentu aja cairan akan menekan dinding depan tangki. Yang pada akhirnya hal ini bisa memperpanjang jarak pengereman dan membuat truk lebih sulit dikendalikan, terutama dalam situasi darurat. Kemudian selain pengereman, kita ambil contoh saat akselerasi. Saat truk berakselerasi, cairan akan bergeser ke belakang, dan hal ini tentu aja akan mengurangi tekanan pada roda depan dan mempengaruhi traksi. Dan hal ini tentu aja dapat mengurangi kemampuan pengemudi untuk mengendalikan kendaraannya. Kemudian contoh lainnya adalah saat berbelok. Saat berbelok, cairan cenderung bergerak ke arah luar tikungan, dan hal ini bisa meningkatkan resiko truk terguling, terutama saat belokan tajam atau jalanan licin. Gampangnya gini, jika kalian mengendarai mobil dengan tangki air besar di bagasi, kemudian ketika kalian mengerem mendadak, air tentu aja akan terdorong ke depan. Dan hal ini tentu aja akan membuat mobil terasa seperti didorong dari belakang. Kurang lebih seperti itu, tapi efek ini jauh lebih besar pada trailer tangki yang bisa mengangkut ribuan liter cairan. Namun walaupun terkesan berbahaya, tapi trailer tangki saat ini sudah bisa mengurangi resiko sloshing. Bagaimana caranya? Jadi untuk mengurangi bahaya dari gerakan cairan ini, trailer tangki biasanya sudah dilengkapi dengan bevel. Apa itu bevel? Ini adalah partisi internal yang membagi tangki menjadi beberapa kompartemen lebih kecil. Jadi, bevel berfungsi seperti penghalang yang memperlambat pergerakan cairan, dan hal ini bisa mengurangi efek sloshing. Selain itu, hal ini juga bisa membantu menjaga stabilitas kendaraan, dan juga bevel bisa membantu mendistribusikan berat cairan secara lebih merata, yang pada akhirnya hal ini bisa mencegah seluruh muatan terkonsentrasi di satu titik saat kendaraan bergerak. Menariknya, bevel ini juga memungkinkan trailer mengangkut berbagai jenis cairan dalam satu perjalanan tanpa tercampur, yang berarti ini jadi keuntungan besar lainnya secara logistik. Misalnya kita ngomongin truk tangki bensin. Dalam satu pengiriman truk tangki bensin, dengan metode ini truk bisa membawa 3 jenis bensin yang berbeda. Misalnya di bagian depan Pertalite, bagian tengah Pertamax, dan bagian belakang Pertamax Plus. Jadinya ya, selain membuat aman, metode ini bisa membuat efisiensi yang tinggi dalam sekali jalan. Kemudian selain itu semua, sebenarnya beda muatan, beda juga jenis trailer tangki dan materialnya. Maksudnya gimana? Jadi trailer tangki selalu dirancang khusus untuk sesuai dengan jenis kargo yang diangkut, misalnya bahan bakar atau bensin. Untuk jenis trailer BBM biasanya akan terbuat dari baja tahan karat atau aluminium untuk mencegah korosi akibat bahan kimia yang mudah terbakar.
Selain itu, truk BBM juga akan dilengkapi katup darurat, sistem pencegah kebakaran, dan beberapa kompartemen untuk mengurangi slosing dan menjaga stabilitas. Kemudian ada trailer pengangkut air. Trailer jenis ini biasanya akan dibuat dari baja tahan karat atau plastik yang sudah diperkuat. Tapi ini tergantung apakah airnya layak minum atau tidak. Dan biasanya trailer air akan memiliki lebih sedikit kompartemen karena resikonya lebih rendah. Namun trailer jenis ini biasanya akan dilengkapi pompa untuk mempermudah bongkar muat. Kemudian ada juga trailer produk makanan, misalnya susu cair. Ya ini sih jarang ya di Indonesia, hampir nggak ada malah. Tapi jika ada, biasanya trailer jenis ini akan menggunakan material baja tahan karat untuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi. Dan trailer ini akan dilengkapi sistem pendinginan untuk menjaga suhu optimal dan dirancang agar mudah dibersihkan. Kemudian selanjutnya trailer yang mengangkut bahan kimia. Trailer ini akan menggunakan material khusus yang tahan korosi juga, dengan ventilasi untuk menghindari penumpukan gas berbahaya dan juga akan dilengkapi sistem penanggulangan tumpahan dan pelindungan ledakan untuk keamanan ekstra. Kemudian trailer gas bertekanan. Trailer ini biasanya akan terbuat dari baja berkekuatan tinggi untuk menahan tekanan internal tinggi, dengan katup, pengaman, dan sistem pencegahan ledakan untuk menghindari kecelakaan fatal. Namun di luar dari material yang digunakan, semua trailer tersebut akan selalu mengikuti regulasi dan protokol keselamatan yang hampir sama. Jadi kesimpulannya, mengapa desain trailer tangki sangat penting? Desain trailer tangki yang terlihat sederhana ternyata syarat dengan prinsip fisika, teknologi keselamatan, dan inovasi teknik. Dari bentuk silinder yang meratakan tekanan, baffle yang mengurangi slosing, hingga material khusus yang disesuaikan dengan kargo, semuanya dirancang untuk mengoptimalkan keamanan dan efisiensi transportasi cairan dan gas. Walaupun begitu, truk yang mengangkut cairan biasanya tidak bisa mengerem secara tepat karena ada efek pendorong tadi. Makanya kalau kita ketemu truk pembawa BBM atau cairan, lebih baik menjauh, khususnya di bagian depan. Karena jika ada pengereman mendadak, truk ini memang bisa mengerem mendadak, tapi dorongan cairan akan memaksa truk maju beberapa sentimeter sebelum berhenti total. Itulah alasannya kenapa truk pembawa cairan harus kita hindari di jalan raya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah turun mengganjal, mundur dia nak. Udah sini. Blong. Meledak. Tumpah supaya. Supaya tumpah. Aduh, sebelumnya ya bosku.